dari Ridek. Cuman Battle of Assassin akhirnya dimunculkan di game kali ini. Dan perebutan objektif netral, ini akan seperti apa gambaran penuhnya akan kita saksikan di game yang ketiga, game terakhir untuk match pertama. Pertemuan antara tim Kagendra dan juga Vesaka. So let's get jump to the land of down. Yes, ini dia untuk di game yang ketiga. Match pertama kita permainan antara Kagendra melawan teman-teman dari Vesaka Garuda dengan Shogun yang menjadi XP laner Cho. Ya, ini satu signature hero-nya yang memang kerap kali dibawa juga dari season debut lalu ya untuk Kagendra di MPL. Dan ya permainan laningnya, nge-maintain laning dan juga ya bicara soal rotasi sih ini yang perlu dipertimbangkan karena hero Kagendra ini hero yang mobilitas juga loh. Hero-hero yang bisa punya apa ya bisa dibilang gerakan cepat dari high loss-nya, dari glorious pathway-nya, dengan quad shadow-nya, Shogun dengan Shunpo-nya gitu loh. Jadi ya kalau dibilang main cepet iya, tapi kalau untuk main pick off apakah kuat banget? Kuat, tapi menurutku nggak sekuat Vesaka dengan adanya diversion. Tapi balik lagi, itu pun kalau diversionnya bisa dimaksimalkan oleh Barzi. Tapi Frenzy nampaknya bakal coba untuk mulai dicicak habis Degarya, damage yang dimaksimalkan oleh tim Vesaka sehingga first blood berhasil diamankan oleh tim mereka. Yap, bertiga langsung aja tadi nge-gang in ke arah dari Frenzy-nya, apalagi dengan emblem yang dibawakan oleh Nola untuk di game kali ini lebih ke arah Thrill, Season Hunter dan juga Injure. Jadi benar-benar fast farm banget intinya yang dibawakan oleh Ridek. Mungkin di sini lebih ke arah speedrun level dulu kali ya, karena mulai ada perbedaan level juga. Oke, perlawanan bakal coba untuk di bawah atau di sana Degar. Ada satu buah Shadow Kiro tapi Pang untungnya masih bisa sustain deal damage yang diberikan oleh sosok Ron. Masih lumayan aman untuk teman-teman dari Kagendra, namun kita juga ngelihat adanya wow untuk history dari segi hero-nya nggak begitu indah ya. Bagi teman-teman dari Kagendra karena Ron, Daniel dan juga Frenzy dengan hero-nya masing-masing itu belum mendapatkan satu kemenangan. Sementara Cho dan juga Iritel, di Shogun dan juga Rehanti ini sama-sama debut pick. Baru turun tangan di game kali ini tapi nampaknya ada satu buah turut andil juga dari Ron Degan. Adanya Quad Shadow dan Shadow Kiro yang membuat akhirnya Ron mampu untuk mendapatkan retribution yang datangnya Shogun. Membuahkan hasil yang manis bagi tim Kagendra. Bagaimana Ridek tumbang begitu saja dan Frenzy bakal coba mengunci kembali pemain-pemain dari tim Vesaka yang dipaksa mundur untuk nothing. Ini juga jadi problem sih karena kita ngelihat bagaimana skill source tadi sudah digunakan dari Vesaka Garuda di saat mereka ingin melakukan turtle. Dan tiba-tiba datang Ron dengan retribution yang ngebuat akhirnya ya gold swing pun dilakukan dan Kagendra sekarang leading di angka 800 gold. Dan bahkan Vesaka ini ternyata baru pakai satu hero aja loh, Nolan. Dan sebelumnya ini sisanya hero debut semua sih. Iya, hero yang baru diturunkan oleh teman-teman dari Vesaka nih, yang so far masih coba untuk menemukan chemistry dan jati dirinya di game yang terakhir khususnya. Dimana Kagendra mendapati keunggulan ya, berarti dengan adanya objektif turtle, ada satu buah poin eliminasi. Dan ini yang perlu dipertimbangkan adalah permainan kompleksnya Shogun, proaktifnya Shogun ini udah mulai harus bisa di-aware sama Vesaka. Dan masalahnya adalah Shogun di era XP lane. Ngebuat itemization pun lumayan cepat untuk bisa didapatkan oleh Shogun. Bahkan sekarang udah leading level dibandingkan dengan Pang. Yang bakal berbahaya adalah untuk nge-poke powernya. Yang bisa jadi target ini ada Hazard sebagai goal lanernya. Mungkin untuk di 5 menit pertama itu nggak terlalu kelihatan banget. Tapi begitu outer turret sudah mulai menghilang semua, ingat Hazard dengan blazing duetnya itu pun jadi cancel. Dengan The Way of the Dragon. Dan kita masih belum tahu item apa yang akan dibawakan oleh Shogun. Kalau kita dari emblemnya sih sepertinya bakalan ke arah hybrid tank. Kayak menggunakan Thunderbolt dan lain-lain ya. Tapi balik lagi itemnya cepet jadi. Dia bisa nge-tank in dan dia bisa nge-poke juga dengan pasif. Ya, pilihan tersebut yang juga mulai coba untuk mulai dibawa lagi Degarya. Dua Dragon Moment. Dan intimate team fight yang dibuka oleh tim Kagendra selalu membuahkan hasil. Goza si hilang untuk nothing. Dan dibukanya pas banget dengan ada turtle yang akan muncul. Ini adalah turtle kedua, so ada high chance lagi untuk Kagendra ngamanin ke arah turtle yang kedua juga. Setidaknya nekenin untuk Rehanzi dapetin early power di saat laning lawan Hazard lewat cara yang jauh lah. Ini krusial banget sih. Yes. Selalu bisa dimaksimalkan 4-1 mereka selalu memberikan impact pangnya. Bakal coba untuk mulai split-split mendenggangi karya satu pemain Shogun so far masih belum mendapati adanya follow up yang pasti. Sedangkan kali ini ada satu buah diversion moment. Ron bakal coba untuk mulai mengunci karya Barzi seorang dari Flicker. Bakal coba tuh dihindari begitu saja. Masih ada satu buah Shuriken untuk memberikan ancaman. Mundur kembali Degarya Quad Shadow. Tapi nampaknya teman-teman dari tim Vesaka mampu untuk memelter Degarya. Diversion dan juga rotation moment dari Barzi. Membuat akhirnya Frenzy hilang di area turtle. Yang bakal coba di take over oleh tim Vesaka. Betul sekali, apalagi dengan adanya diversion dari Barzi tadi membuat akhirnya kondisi kurang enak bagi teman-teman dari Kagendra untuk kontes ke arah dari turtle-nya.
Menjadi 4 lawan 5 tentunya, apalagi kita ngeliat dari Rehanzi yang emang udah mencoba untuk mirroring aja, nggak coba untuk komit ke arah turtle-nya. Otomatis gold plating yang didapatkan, dan aku penasaran untuk powernya dari Irithel nanti di saat team fight bakalan seperti apa. Karena sama sekali nggak ada yang ngejagain untuk top lane dari Vesaka Garuda. Ya, so far belum dilibatkan juga ya, Yap. walaupun memang match up-nya Hazard coba untuk menyeimbangi nih posisi dari Rehanzi dengan adanya satu buah turret yang berhasil ditukar di mirror begitu saja. Diversion hanya coba untuk ngecek ombak aja nih dari teman-teman Vesaka karya Kagendra. Tempo yang tadi sempat meninggi kembali coba untuk diturunin lagi nih tensinya bagi kedua belah tim. Dimana dari Vesaka dan juga Kagendra, mereka lebih memilih untuk nge-screening dulu aja satu persatu, tapi tendangan Sudah mulai coba untuk mulai di-trigger ya. Ada satu background pathway. Split Waduh, split Daniel yang menunggangi karya satu pemain Daniel. Tapi nampaknya Pang bakal coba untuk meng-cancel. Tapi namun nampaknya opsi cancellation-nya dibayar. Juga ada damage yang masif dari seorang Ron. Sehingga akhirnya Pang tumbang untuk tidak ada pertukaran. again and again, Pang dengan menaiki ke arah Daniel. Siapa yang mau di follow up? Tapi ini follow up banyak. Itu dia Dwayne Dragon mengarah ke area Pang dan juga Barsinya hilang. Gosaksi bakal coba untuk dipaksa mundur terlebih dahulu, namun nampaknya mid lane turret dihancurkan gitu saja teman-teman dari Kagendra dan mereka kembali mundur dengarnya satu objektif yang berhasil direnggut. Ini nggak masalah dengan Shogun yang menghilang, tapi lihat pertukarannya apa. Pertama Barzi yang menghilang ditambah dengan adanya mid lane outer turret yang didapatkan juga. Makanya aku cukup penasaran juga dengan Kagendra gitu loh. Power mereka tuh udah mulai kelihatan. Apalagi ngeliat bagaimana Pang dari game sebelumnya bisa dibilang ada sedikit, bukan sedikit sih, tapi lumayan banyak miss yang dilakukan. Aku kaget dia naik ke Daniel di belakang dengan posisi jauh dari teman-temannya. Itu nggak ada yang bisa follow up Cipi tadi. Sulit sih, sulit banget dan inisiasi dari Pang juga ternyata jadi worst case skenario juga untuk teman-teman dari Vesaka ya. Dimana karakter hero mereka tim fight-nya masih belum keluar. Sedangkan dari tim Kagendra mereka bakal coba untuk memaksimalkan sticknya kembali. Blur's Pathway memberikan gertakan untuk mundur lagi dari tim Vesaka. Pelan-pelan dari Kagendra mencoba untuk menekan balik, tapi dengan adanya satu skill ini dan ternyata itu dia. Diversion! Yang mengarah ke area satu pemain penting, Ronnya hilang, Rehanzi disusul. Mengarah ke area dua pemain yang tumbang, Turtle-nya berhasil di-secure, sedangkan Shogun bakal coba untuk di meltdown dengan adanya satu buah damage dari Blessing, duet for offensive untuk Hazard. Dan double kill berhasil diamankan begitu saja oleh seorang Rida sehingga 4 pemain tumbang untuk nothing. Akhirnya tergunakan dengan baik diversion yang dimiliki oleh Barzi. Dasar dari belakang dan langsung menghilangkan ke arah Rehanzi terlebih dahulu. Yang tadi sudah megang ke arah 3 assist, ngebuat akhirnya Rehanzi harus pulang dan gak bisa ngambil ke arah farmingannya. Sementara Hazard udah dapetin satu level lead dibandingkan dengan Rehanzi dengan cukup jauh. Untuk itemnya, trio item DPS dengan adanya Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, dan juga Gold Staff sepertinya masih dijalankan di tangan dari Hazard, belum jadi tiga-tiganya. Namun untuk damage utamanya ini udah mulai terasa kok damage-nya dari Nolan yang sudah mendapatkan ke arah Hunter Strike, Fury Hammer, dan juga satu Malefic Roar. Jadi ini benar-benar penetration power yang sangat-sangat tinggi karena 3 item tersebut adalah penetration. Nah, penetrasi ke siapa? Menurutku adalah ke arah frontline-nya. Dreadnought Armor yang dimiliki oleh Frenzy ini udah mulai menutup physical damage yang lumayan besar dari Vesaka Garuda. Begitupun juga dengan adanya Thunderbelt yang dimiliki oleh Shogun. Tapi ingat, kalau ngomongin Shogun, dia menggunakan Thunderbelt. Jadi untuk item di awalnya itu bukan yang tipikal bisa tahan lama-lama. Beda sama Frenzy yang ngambilnya tadi ke arah Silence Row plus Dreadnought Armor. Nah, dan masalahnya ini udah mulai dapetin titik temunya juga nih diversion moment yang tadi kalau kita lihat yang dibawa Barzi adalah Redact. Dan mungkin aja ini bisa menjadi pick off metode yang relevan yang bisa dibawakan lagi di next move-nya. Dan setelah adanya setup tersebut, kalau kita lihat juga lihat posisi Hazard ini proaktif banget. Kanan kiri dia selalu atas bawah ya selalu dapetin keuntungan yang masif. Iya, selalu. Itu dari game pertama, kedua, dan juga ketiga. Farmnya tuh selalu dapat dari Hazard. Tinggal positioningnya aja seperti apa gitu loh. Dan ngelihat dari Barzi pun ini yang juga harus ditekankan. Diversion. Pang dengan power dari dulunya dia harus naik ke arah satu orang. Dan tiba-tiba baru aja dibahas diversion. Tiba-tiba Selalu menjadi nightmare moment. datang deh. Tiba-tiba dengan Barzinya dan 5 player lainnya otomatis langsung shifting ke arah Lordnya. Ya ngebuat Kagendra mau nggak mau melakukan hal yang bisa mereka lakukan untuk sekarang. Split push dulu aja, laning dulu aja. Karena menurutku dengan posisi seperti ini, apalagi Rehanzi yang nggak tahu di belakangnya ada siapa, itu ngebuat Kagendra lumayan ragu untuk team fight secara front to back terhadap Vesaka Garuda. Tapi itu kilat banget sih. Express gak sih diversionnya? Iya, itu bener-bener instan banget itu ya. Asli, karena bener-bener kupikir mereka bakal cuma ngecek doang dengan diversion. Nggak ekspektasiku nggak bakal di follow up
semaksimal itu. Tapi Dan yang ternyata- datang Daniel lagi kan? Ya, itu dia. Yang datang Daniel. betul. Ya, Daniel datang, dia tumbang, ya udah. Karena masalah posisinya Frenzy malah mengoptimalkan karya bus sebelah sana kan. Bus atas dari buff yang membuat akhirnya Benar. itu blind spot yang gak ke-notice dari Mungkin Kak itu Gendra. bisa jadi beda cerita kalau kenanya karena Frenzy sih. Iya, Itu beda masih cerita bisa sih. debate aja sebenarnya skill source dengan dia menggunakan Revitalize. Tapi ya yang terjadilah gitu loh dengan Daniel Fatal tadi yang sih. sudah terpick off. Fatal sekali ya. Dan ya Kak Gendra kembali berada di posisi under pressure. Dipaksa untuk bisa menjawab di mana serangan Vesaka bakal coba untuk mulai di bawah. Karena Lordnya tidak ditemani. Sedangkan Depression Moment bakal coba untuk ngecek aja di area beberapa lini. Mereka coba untuk mulai maju ke depan. Dengar ya Shenpo Moment Shogun masih belum mendapatkan karya target yang dikunci. Tapi nampaknya Pang coba untuk menjadi makanan yang bisa disantap oleh teman-teman dari Kak Gendra. Dan hilangnya Pang bakal coba untuk mulai membuat tim Vesaka mundur terlebih dahulu. Defendingnya enak banget bagi teman-teman dari Kak Gendra berkat mereka memiliki Iritel dan juga Hayabusa untuk sekedar ngepoke dan juga sekedar nge-clear minion itu bisa cepat banget gitu loh. Cuman yang menjadi problem adalah menurutku ya, ini antar jungle ada perbedaan gold yang sangat signifikan. 2000 gold difference lebih tepatnya. Kalau kita ngeliat ke arah Ridak, dia udah aman lah ke arah Hunter Strike, Malefic Roar dan juga menuju ke arah 2 Legion Blade. Jadi damage outputnya itu bakal gede banget. Tapi Hayabusa dari Ron yang mengamankan ke arah Sky Piercer baru ada 1 poin kill aja. Ini menurutku ya, keefektifan dari Sky Piercer itu minim banget. Iya. Kalau menurutku ya ini ngebuat akhirnya ya udah Rehanzi harus jadi damagernya dulu. Iya, Dan iya. makanya itulah ambilnya ke arah trio item kritikal. Adanya Berserker Fury, Husk Cloud dan juga Great Dragon Spear. Cari damage dulu aja. Karena untuk masalah depan ya ini udah kuat banget kok dengan adanya Frenzy dan juga Shogun. Dan ngomongin ke arah Rehanzi ya yang dikejar itu nggak cuma damage-nya aja tapi goldnya juga. Karena kalau kita ngeliat dari Rehanzi 7.000 dibandingkan dengan adanya 8.000 itu udah lumayan ngejar. Bedanya 1.400 aja dari gold leading Vesaka yang ada di angka hampir 5.000 gold. Hampir 5.000 gold different yang masih Ya. coba untuk terus dikumpulkan secara masif ya revenue untuk teman-teman dari Vesaka. Cuman posisinya lumayan cukup menegang karena ya diversion momennya ini sulit buat kedetek ya. Tadi kita lihat faktanya lah ya di area objektif purple buff. Dan ini jadi PR buat Shogun dan juga Frenzy nih untuk rumput-rumput penting di sekitaran Lord. Dan yang menjadi pertanyaan, Lord ini cukup krusial ya walaupun memang masih ada chance. Tapi krusial banget untuk bisa dikontestasi oleh tim Kak Gendra. Banget karena ini udah menit ke-12 juga Cikpi. Udah enhance juga makanya Shogun cari target dulu. Oh! Retribution jangan main dari seorang Ron Guardian Quad Shadow mampu untuk bisa men-take over karya Lord. Dan nampaknya tim Vesaka mereka bakal coba untuk Shogun. mengambil di area tengah-tengah Frenzy. Shogun. Tumbangkan begitu saja. Sedangkan kali ini sosok Daniel bakal coba langsung mengunci di area Winter Crown. Tidak save the day sehingga Ridak tumbang. Menukarkan karya Frenzy yang hilang pertukaran tidak begitu adil. Dan Shogun mengoutplay karya sosok Pang. Dia megangin ke arah dari Shogun dan dia temenin sampai pulang ke base. Dia temenin Pang. Nemenin Shogun sampai pulang ke base dengan posisi teman-temannya. Itu tadi butuh defender di bagian depan. Karena lihat bagaimana Guzalzi itu juga nggak kuat sebagai Guinevere menjadi defender sendirian di depan. Otomatis 2 player menghilang ditambah dengan 1 Lord yang telah didapatkan. Ngebuat Kak Gendra ini mendapatkan gold swing yang sangat-sangat menggila Cipi. Wah itu satu quad shadow aja loh. Mampu untuk membuat Retribution Run meledak di area Lord. Dan nampaknya winning condition berada di tangan dari pemain-pemain Kak Gendra. Lord surprisingly di-clear secepat kilat dari tim Vesaka. Dan nampaknya ada teori ancaman dengan ada Glorious Pathway. Shogun masih coba untuk mencari target operasi. Sedangkan lihat bagaimana Shadow Kiro mampu untuk mengarah ke Hazard. Komponen penting yang hilang dari Vesaka membuat akhirnya kuantitas mereka berkurang. 4 pemain tersisa. Kak Gendra bakal coba mendesak masuk ke area high ground. Jadi balik tim Vesaka dan lihat bagaimana damage yang diberikan terlalu masif. Sehingga base terekspos dan 1